اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيتها الأخوات والأمهات, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita rangkaikan dengan salawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Para akhwat dan para ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah, judul kajian kita pada pagi hari ini insyaallah taala bertemakan inilah muslimah harapan Islam. Judul kajian kita inilah muslimah harapan Islam. Para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentunya seorang wanita mulia dengan agamanya. Mereka mulia ketika berpegang teguh dengan agamanya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah dinul Islam, agama Islam, agama yang telah dimuliakan oleh Allah dan telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berpegang teguh dengannya, maka dia akan mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang melepaskan dirinya dari Islam dan dari ajaran-ajaran Islam, maka dialah orang yang akan terhina di dunia dan di akhirat. Maka seorang wanita muslimah ketika dia menginginkan kemuliaan, maka hendaknya ia berpegang teguh dengan agamanya. Ia berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Islam, dan itulah wanita yang diharapkan di dalam Islam. Wanita muslimah yang diinginkan dan diharapkan dalam agama ini. Dan tentu saja wanita yang diharapkan di dalam Islam, muslimah yang diinginkan di dalam Islam, mereka punya karakter dan sifat. Yang mana karakter-karakter dan sifat ini saya ingin agar para akhwat dan para ummahat bisa mencatatnya, bisa menyimaknya, kemudian bisa mengamalkannya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada sekitar 15 karakteristik atau sifat wanita atau muslimah harapan Islam. Yang pertama, wanita atau muslimah harapan Islam, yang pertama annaha taqiyah. Seorang wanita atau muslimah harapan Islam, dia adalah muslimah yang bertakwa kepada Allah. Ini sifat yang pertama. Jikalau ingin
menjadi seorang wanita, seorang muslimah harapan Islam, maka jadilah wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini karakteristik yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang wanita muslimah. Hendaknya ketakwaan kepada Allah ada di dalam hatinya. Rasulullah menyebutkan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Kemudian Nabi berisyarat kepada hatinya sebanyak 3 kali. Iya. Maka seorang wanita muslimah hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dia menjaga perintah-perintah Allah dan dia jaga larangan-larangan Allah. Perintah dia kerjakan, larangan dia tinggalkan. Perintah dia kerjakan dan larangan dia tinggalkan. Inilah ketakwaan yang merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sesungguhnya kami telah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian umat Islam, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu sebagaimana kata Imam Talaq Ibnu Habib, an ta'mala bi ta'atillah, engkau beramal di atas ketaatan kepada Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya hidayah dari Allah, tarju thawaballah, engkau mengharapkan pahala di sisi Allah, kemudian engkau tinggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa antatruka maksiat Allah ala nurin minallah, di atas cahaya hidayah dari Allah, takhafu iqaballah, engkau takut terhadap azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak perkara yang diperintahkan kepada wanita-wanita muslimah dan banyak larangan-larangan yang diharamkan kepada wanita muslimah. Nah, maka pada intinya seorang wanita muslimah yang menjadi harapan Islam adalah wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, muslimah harapan Islam yang kedua, annaha tahiratul qalbi wal lisan. Seorang wanita muslimah hendaknya suci hati dan lisannya. Seorang wanita muslimah hendaknya suci hati dan lisannya. Iya. Suci lisannya. Ya, karena dia dimaklumi dari perkara yang ada pada para wanita, terkadang mereka lebih banyak berbicara daripada laki-laki. Ini dari perkara yang kebanyakannya terjadi seperti itu. Dan ketahuilah, banyak berbicara ini terkadang bisa menjerumuskan seseorang dalam dosa dan kekeliruan. Maka seorang wanita harapan Islam hendaknya dia berhati-hati tatkala berbicara. Hendaknya dia selalu mengingat firman Allah di dalam Al-Quran, di mana Allah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun kalimat yang terlafadzkan, kalimat yang terucapkan, kecuali padanya ada malaikat raqibun atid. Ada malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia. Malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia. Mereka catat semua yang kau ucapkan, entah ucapan baik, entah ucapan buruk, ataukah ucapan-ucapan biasa. Maka hati-hati ketika kalian berbicara. Hindari yang namanya ghibah, jauhi yang namanya namimah, jauhi yang namanya qila wa qal, gosip-gosip atau hal-hal yang belum jelas, menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax, berita bohong, ikut serta di dalam melariskannya. Nah, ini dari perkara yang harus dijaga oleh wanita muslimah. Jaga lisan-lisanmu. Jangan sampai lisanmu tajam mengkritik saudaramu. Jangan sampai lisanmu lancang menggibah saudaramu. Jangan sampai lisanmu kau lepaskan sehingga kaulah yang merugi di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Innal 'abda
la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba, dia berucap dengan satu kalimat yang ia tidak menaruh perhatian dengan ucapan tersebut, ternyata ucapan itu telah membuat ia dijerumuskan ke dalam api neraka sejauh jarak timur dan barat. Maka wahai wanita muslimah, sucikan lisanmu, jagalah lisanmu dari ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berucap baik, atau kalau dia tidak mendapatkan ucapan baik, hendaknya dia diam. Jangan terlalu banyak bicara, jangan terlalu banyak berkata-kata hal yang tidak ada manfaatnya. Hal yang tidak ada manfaatnya. Hendaknya lisanmu ya banyak-banyak memuji Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, atau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, nasihat yang baik kepada saudarimu yang lainnya. Demikian pula seorang wanita muslimah, dia harus mensucikan hatinya. Sucikan hatimu wahai saudariku dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati berupa ria, beramal karena mau dilihat pamer sama orang lain. Penyakit hati berupa hasad, iri dengki kepada saudarimu. Ketika kau lihat saudarimu punya barang yang lebih mewah, yang lebih keren, kemudian kau juga hasad dan iri dengan hal tersebut. Maka jauhi hati kita, bersihkan hati kita dari penyakit hasad. Demikian pula penyakit berupa kesombongan. Penyakit berupa kesombongan, angkuh ya, dan merendahkan orang lain. Rasulullah menyatakan al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka ini hal yang kedua yang harus ada pada diri kalian wahai wanita muslimah. Sucikan hatimu dan sucikan lisanmu. Kemudian yang ketiga, dari karakteristik muslimah harapan Islam. Muslimah harapan Islam adalah orang-orang atau wanita yang jauh dari tempat-tempat yang bisa memunculkan fitnah. Ia menjauhi tempat-tempat yang bisa menimbulkan fitnah. Begitu banyak di zaman kita perkara-perkara yang bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang fitnah. Maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ketika seorang wanita muslimah misalnya ya melihat internet atau bermain Facebook misalnya, kemudian dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ia terjerumus ke dalam fitnah-fitnah yang ada di internet tersebut, yang ada di dunia maya. Yang ada di dunia maya, maka hendaknya ia menjauhi, tidak mau terjun, tidak mau masuk ke tempat-tempat yang bisa memunculkan fitnah. Hati-hati dalam berteman. Hati-hati dalam berteman, hati-hati di dalam menjaga hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Karena sesungguhnya ya seorang wanita muslimah ketika dia sudah bermudah-mudahan kepada laki-laki yang bukan mahramnya, maka ini yang akan menyebabkan ia terjerumus ke dalam jurang kenistaan wal-iyadu billah. Dia akan terjerumus ke dalam jurang kenistaan wal-iyadu billah. Maka dia harus menjaga dirinya dari hal tersebut. Hendaknya dia harus menjaga dirinya dari hal tersebut. Selamatkan diri kalian dari tempat-tempat yang bisa mengundang fitnah. Sekali lagi, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Karena betapa banyak orang yang rusak pada hari ini dikarenakan ia melampaui batas dan ia tidak menjaga, tidak berhati-hati dengan dunia maya. Akhirnya dia seenaknya berhubungan dengan yang bukan mahramnya dengan dalih untuk mendakwahi atau selainnya. Akhirnya apa yang terjadi? Na'udzubillahi min dzalik, ia pun dijerumuskan oleh panah syaitan, panah iblis
yang pada akhirnya membuat dia melakukan perbuatan-perbuatan nista wal iyadu billah. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan innasyaitana lakum aduwwum mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Janganlah kau ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Nah, maka seseorang wanita muslimah yang diharapkan di dalam Islam, dia harus menjaga dirinya dari tempat-tempat yang bisa memunculkan fitnah, yang bisa memunculkan fitnah. Nah, demikian, karena sesungguhnya fitnah itu bisa menimpa siapa saja, bisa menimpa siapa saja, baik yang sudah mengaji ataupun yang belum mengaji, baik yang sudah kenal dakwah maupun yang belum kenal dakwah. Tidak ada yang bisa menjamin keselamatan diri kita. Jangan mentang-mentang kita sudah mengenal pengajian, mengenal dakwah, kemudian kita pun merasa aman. Tidak mungkin terjerumus ke dalam fitnah, baik itu fitnatus syubhat maupun fitnatus syahawat. Maka hendaknya berhati-hati seorang wanita muslimah, dia harus menjauhkan dirinya dari tempat-tempat yang bisa menimbulkan fitnah. Ini wanita yang diharapkan di dalam Islam. Kemudian yang keempat, dari wanita harapan Islam, dari muslimah harapan Islam, bahwa seorang wanita muslimah hendaknya dia berada di dalam rumah-rumah mereka. Dan kalau mereka harus keluar rumah mereka, maka mereka keluar dengan memperhatikan pakaian mereka. Hendaknya dengan pakaian yang tertutup, menutup aurat, memakai jilbab yang syar'i yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan jilbab yang luas, dengan jilbab yang panjang yang tidak membuat auratnya tersingkap atau bisa menggambarkan, melukiskan apa yang ada di dalam tubuhnya, atau bisa membuat lekuk-lekuk tubuhnya. Karena sesungguhnya hal tersebut akan mengundang fitnah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaknya kalian, wahai para wanita muslimah, berdiam di rumah-rumah kalian, dan jangan kalian bertabarruj, jangan kalian bersolek seperti bersoleknya wanita-wanita jahiliyah terdahulu. Kalau kalian bersolek, maka itu untuk suami-suami kalian, itu untuk suami-suami kalian, atau kepada wanita-wanita, bukan kepada laki-laki yang bukan mahram, ya akhirnya dilihat dan disaksikan, wal iyadu billah, akhirnya kalian mengundang fitnah. Ingat, Rasulullah pernah menyatakan, al mar'atu aurah fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu aurat, kata Nabi. Kalau dia keluar, maka syaitan akan membuat dia indah. Syaitan akan membuat dia indah. Dan ingat, kehancuran Bani Israel itu dikarenakan fitnah wanita. Makanya Rasulullah mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah pada wanita. Fa inna ma ahlaka Bani Israel kanat fin nisa. Karena sesungguhnya yang membinasakan Bani Israel adalah karena sebab fitnah wanita. Dikarenakan mereka tidak mau berdiam diri di dalam rumah-rumah mereka, mereka lebih suka berada di luar rumah. Padahal seorang wanita muslimah hendaknya betah di rumah-rumah mereka. Mereka tidak keluar kecuali kalau ada kebutuhan darurat atau ada hajat. Mereka tidak keluar kecuali kalau ada kebutuhan darurat atau ada hajat. Yani ada keperluan yang harus membuat dia keluar. Bukan wanita yang tidak betah, yang mau sering keluar terus, sedikit-sedikit keluar, sedikit-sedikit keluar. Nah, maka ini menyelisihi ayat di dalam Al-Quran, wa qarna fi buyutikunna. Hendaknya kalian tinggal di rumah-rumah kalian, kata Allah, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan jangan kalian bertabarruj, bersolek ala jahiliyah, seperti orang-orang wanita jahiliyah dahulu yang telah melakukannya.
Maka ini sifat wanita muslimah harapan Islam. Dia adalah wanita yang mendiami rumah-rumah mereka, dan kalaupun harus keluar, maka dia memakai pakaian yang menutup auratnya, tidak mengundang fitnah bagi yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa sudah? Yang kelima dari muslimah harapan Islam adalah wanita muslimah yang menundukkan pandangannya dari laki-laki yang bukan mahramnya. Tundukkan pandangan-pandanganmu dari laki-laki yang bukan mahrammu. Kemudian jaga suaramu dan jaga gerakan-gerakan badanmu. Kenapa para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum laki-laki, demikian pula kaum perempuan, untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka. Bukan hanya kaum laki-laki yang diperintahkan menundukkan pandangan, kaum wanita pun diperintahkan menundukkan pandangan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada kepada laki-laki yang beriman, hendaknya mereka tundukkan pandangan-pandangan mereka dan mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang mereka kerjakan. Kemudian kata Allah, wa qul lil mu'minat, dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman, yaghdudna min absarihin, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfadna furujahun, dan hendaknya mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Naam, jangan bermudah-mudahan ya, kemudian kita melepaskan pandangan kepada laki-laki yang bukan mahram kita. Naam, kepada siapapun, maka hal tersebut dari perkara yang tidak diperbolehkan. Lihat para sahabiat dahulu, para sahabiat wanita, mereka ketika mau bertemu dengan kaum laki-laki, mereka menggunakan hijab. Bahkan di balik hijab, ya, disebutkan di dalam Al-Quran, dan itu berlaku bagi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum athaharu liqulubikum wa qulubihinna. Apabila kalian meminta sesuatu ya kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Jangan langsung berhadap-hadapan. Mintalah dari belakang tabir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzalikum athaharu liqulubikum wa qulubihinna. Karena sesungguhnya yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan bagi hati mereka. Kalau istri Nabi saja, yang tentu mereka berada di atas kesalihan yang luar biasa, mereka wanita-wanita salihat, istri para Nabi, tidak mungkin melakukan perbuatan nista. Tapi bersamaan dengan itu, mereka disuruh menjaga, apalagi kita yang tentunya ketakwaannya, kesalihannya di bawah para sahabat, di bawah para sahabiat, yang tentunya harus lebih menundukkan pandangan, menjaga hijab-hijab kita. Jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalam perkara ini. Maka dari sifat wanita muslimah harapan Islam, dia adalah wanita yang menundukkan pandangannya, kemudian menjaga suaranya. Jaga suara-suaramu. Kenapa? Suara perempuan, walaupun yang paling kuat, suara wanita bukan aurat. Tetapi suara wanita, kata para ulama, dia adalah fitnah. Suara perempuan bukan aurat, tetapi suara perempuan adalah fitnah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan karima. Kata Allah, dan janganlah kalian wahai wanita muslimah menunduk-nundukkan suara kalian. Yani kalian ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram kalian seakan-akan bermanja-manja, kalian menunduk-nundukkan suara kalian. Naam, ini diharamkan dalam Islam. Kenapa? Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Sebab laki-laki yang di dalam hatinya punya tamak, ya, bisa berbuat jahat kepada kamu, maka dia akan berbuat jahat kepadamu.
Kemudian kata Allah, wa qulna qaulan karima, tapi ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik. Jangan ucapan yang kasar. Ya, seorang wanita muslimah dia jaga ucapannya, nah, jangan berlembut-lembut, tapi juga jangan kasar kepada manusia. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kalam biasa, ya, biasa, nah maka tidak ada masalah, ya. Kalau dia harus berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, nah, seperlunya dan seadanya. Jangan dia larut di dalam pembicaraan, jangan dia larut dalam candaan-candaan, karena hal tersebut bisa mengundang fitnah wal iyadu billah. Kemudian jaga gerak-gerik kalian, yakni gerakan-gerakan kalian. Kenapa? Karena sekali lagi, naam, para akhwat dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang dengan gerakan-gerakan yang bisa mengundang fitnah, hal tersebut naam bisa menimbulkan kejelekan, bisa menimbulkan keburukan, ya, maka hendaknya kalian berhati-hati dari hal tersebut. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, dari muslimah harapan Islam annaha talibatul ilmi. Seorang wanita muslimah, harapan Islam hendaknya dia menjadi penuntut ilmu. Jadilah kalian wahai akhwat dan para ummahat seorang wanita penuntut ilmu, karena sesungguhnya Allah perintahkan kita untuk menuntut ilmu. Dan ingat, menuntut ilmu bukan hanya diperintahkan kepada kaum Adam, kaum Hawa juga diperintahkan untuk menuntut ilmu, karena mereka masuk dalam keumuman hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun muslimah perempuan. Wajib bagi kalian untuk mempelajari agama kalian. Wajib bagi kalian untuk menuntut ilmu, yang dengan kalian menuntut ilmu, kalian bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan ilmu kalian akan bisa menjaga diri kalian dari syubhat, kalian bisa menjaga diri kalian dari fitnah, kalian bisa menjaga diri kalian dari perkara-perkara yang haram, karena ilmu bisa mencegah seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Maka jadilah kalian seorang wanita penuntut ilmu. Sibukkan diri kalian dengan ilmu, ya, sibukkan diri kalian dengan ilmu. Tidak ada alasan bagi wanita, walaupun dia sudah berkeluarga, walaupun dia sudah punya banyak anak, untuk meninggalkan ilmu. Kalian hendaknya tetap menuntut ilmu sampai kalian mati, sampai kalian dijemput oleh ajal kalian. Bercita-citalah untuk tetap menjadi penuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak harus seorang wanita dia masuk pondok pesantren, tidak. Nah, hal tersebut tentunya hal yang bagus kalau dia bisa melakukannya. Tetapi mungkin karena keterbatasan, ya, dia tidak menjadi seorang santriwati misalnya, tetapi dia tidak memutuskan dirinya dari menuntut ilmu. Walhamdulillah di zaman sekarang sangat mudah sarana-sarana untuk menuntut ilmu. Kalau kalian tidak bisa keluar berada di majelis ilmu, kalian bisa memanfaatkan media-media live seperti yang ada sekarang. Kalian bisa memanfaatkan rekaman-rekaman yang ada di dalam rekaman-rekaman. Kalian bisa mendengarkannya. Nah, tinggal kita lagi, ya, yang memang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu agama. Ya, maka jadilah kalian wanita penuntut ilmu. Itulah wanita muslimah harapan Islam. Dia menjadi seorang wanita penuntut ilmu. Kemudian yang ketujuh, di antara muslimah harapan Islam, yang ketujuh, bahwasanya hendaknya dia menjadi penasehat bagi dirinya dan penasehat bagi orang lain. Muslimah harapan Islam hendaknya menjadi penasehat bagi dirinya dan penasehat bagi orang lain. Maka ini memberikan konsekuensi, dia harus beramar ma'ruf nahi mungkar dan berdakwah di jalan Allah sesuai dengan kemampuan. Iya, sesuai dengan kemampuan. Karena seorang wanita muslimah dia punya kewajiban untuk memerintahkan dan untuk melarang. Dia lihat misalnya saudarinya jatuh dalam perkara yang buruk, dia tegur, dia nasihati, dia dakwahi.
Itulah amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan kau tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadilah penasihat. Sebelum kau nasihati orang lain, kau juga pandai menasihati dirimu sendiri. Terkadang sebagian wanita muslimah pandai menasihati orang lain, tetapi dia tidak pandai menasihati dirinya. Sehingga sebagaimana kata pepatah sebagian orang, ya, semut yang berada di ujung seberang lebih kelihatan, sementara gajah yang ada di pelupuk mata tidak kelihatan. Itu gambaran bahwasanya dosa yang ada pada dirinya dia tidak sadari, sementara dia pandai mengorek dosa orang lain. Nah, maka jangan seperti itu. Ya, hendaknya kalian sadar ada kekurangan pada diri kalian, tetapi hal tersebut juga tidak mencegah kalian untuk menasihati orang lain. Nah, ini juga harus diingat. Ya, seorang wanita muslimah dia punya kewajiban menasihati dirinya dan menasihati orang lain. Tidak boleh dia beralasan. Tidak boleh dia beralasan, saya ini aja belum betul, maka tidak perlu saya menasihati orang lain. Ini keliru. Kalau dia tidak menasihati orang lain, itu kekeliruan, itu kesalahan. Nah, dia harus menasihati orang lain, ya, sembari dia juga harus menasihati dirinya. Itu berjalan bersama. Karena kalau orang mau menunggu dirinya baik terlebih dahulu, sampai kapan? Ya, karena kita ini selalu ada kekurangan dan kekurangan. Maka jadilah penasihat untuk dirimu dan jadilah penasihat untuk orang lain. Inilah muslimah harapan Islam. Yang kedelapan, dari wanita harapan Islam, muslimah harapan Islam, annaha aliyatul himmah, bahwasanya wanita muslimah harapan Islam dia adalah wanita yang punya semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi, ya, di dalam meraih cita-cita negeri akhirat. Punya semangat yang tinggi untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencapai derajat yang paling tinggi. Mencapai derajat yang paling tinggi baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, jadilah yang seperti ini. Ya. Sebagaimana kata pepatah Arab, kun rojulan rijuluhu fis thara wa hamatuhu himmatihi fis suraya. Jadilah kamu seseorang yang kakinya menapak di bumi, cita-citanya dia gantung di atas langit. Cita-citanya dia gantung di atas langit. Maksudnya apa? Ya, hendaknya seorang wanita muslimah itu punya himmah yang tinggi, semangat yang tinggi untuk menjadi yang terbaik, menjadi yang terdepan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi yang terdepan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa sudah? Yang kesembilan, dari wanita muslimah harapan Islam, annaha sabiratun muhtasibah. Seorang wanita muslimah adalah seorang wanita penyabar dan selalu mengharapkan pahala di sisi Allah. Inilah muslimah harapan Islam. Wanita itu adalah wanita penyabar. Muslimah itu hendaknya penyabar. Nah, kenapa penyabar? Karena kita di dunia ini selalu diuji. Kita ini selalu dapat ujian. Kita ini selalu berada dalam kesulitan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah dalam Quran, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan susah payah. Ya, banyak ujiannya, banyak cobaannya, mulai dari kecil sampai dia besar. Ada saja yang dia tangiskan, ada saja yang dia sedihkan, ada saja yang dia khawatirkan, ada saja yang membuat dia capek, ada saja yang membuat dia lelah, ada saja yang memfitnah, ada saja yang membuat dia berkurang imannya dan lain sebagainya. Fitnah selalu ada di sekitar kita. Maka daripada itu kalian harus berbekal dengan kesabaran. Kemudian ihtisab, artinya harapkan pahala di sisi Allah. Harapkan pahala dengan kalian bersabar, bahwa kalian akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-10, dari muslimah harapan Islam, annaha sadiqah. Seorang wanita muslimah itu adalah wanita yang jujur. Jujur lisannya, jujur kalau berkata-kata, jangan mengarang cerita. Jujurlah dalam perbuatanmu, jujurlah dalam ucapanmu apa adanya. Jangan kau tambah-tambah, jangan kau bumbu-bumbui ucapan kamu. Berlaku jujurlah.
Karena kejujuran itu akan mendatangkan keamanan. Kejujuran itu akan menguatkan keimanan. Kejujuran itu akan mendatangkan keselamatan. Rasulullah bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir." Kejujuran akan mengantarkan kepada kebajikan. Wa innal bir yahdi ilal jannah. Kemudian kebajikan akan mengantarkan kepada surga. Wa innar rajul la yasduq wa yataharra sidq hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan seseorang itu berlaku jujur dan berusaha untuk jujur sampai Allah tulis dia sebagai orang yang paling jujur. Maka wahai akhwat dan ummahat, berlaku jujurlah kamu. Jujurlah kamu sama suamimu, jujurlah kamu sama orang tuamu, jujurlah kamu sama anak-anakmu, jujurlah kamu sama teman-temanmu, sama akhwat-akhwat muslimah yang lainnya. Jujurlah kamu dalam ucapan dan perbuatanmu. Niscaya kau akan selamat dunia akhirat. Kemudian yang ke-11, dari wanita muslimah harapan Islam, seorang wanita muslimah annaha wafiyah. Dia adalah wanita yang setia. Dia adalah wanita yang setia. Setia apa? Setia sama suami. Jadilah kalian setia sama suami kalian. Jangan kalian khianati suami kalian. Jangan kalian khianati suami kalian. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan bahwa wanita adalah penghuni neraka paling banyak, adalah wanita, kata Nabi. Kemudian Nabi ditanya, apa sebabnya ya Rasul? Taksurnal la'an wa takfurnal ashir. Kata Nabi, kalian ini wahai para wanita, wahai para istri, kalian itu suka melaknat dan kalian itu tidak setia dengan suami. Kalian itu selalu ingkar sama suami kalian. Maka janganlah menjadi wanita yang tidak setia sama suami. Setialah sama suamimu, karena sesungguhnya suamimu, ya, dialah yang memberikan nafkah kepadamu dan dia pula yang memberikan kepada kamu hal yang baik. Maka setialah kepadanya. Ya, bersungguh-sungguhlah melatih diri untuk bisa setia sampai ajal menjemputmu. Kamu tetap setia sama suamimu. Jangan sampai kau terkena fitnah, akhirnya kau pun terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Maka sifat yang ke-11 dari sifat wanita muslimah harapan Islam adalah dia wanita yang setia. Yang ke-12, antakuna syakirah. Wanita harapan Islam, muslimah harapan Islam adalah muslimah yang pandai bersyukur. Jadilah kalian wanita yang pandai bersyukur. Bersyukur dengan pemberian suamimu, bersyukur dengan apa yang datang kepadamu dari rezeki, bersyukur kepada Allah. Jangan kau berkeluh kesah, jangan kau merasa kurang, merasa ini dan itu, jangan. Tapi jadilah wanita yang bersyukur kepada Allah. Apapun yang diberikan kepadamu, apapun yang datang kepadamu, syukuri. Karena sesungguhnya orang yang bersyukur, Allah akan tambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, Allah akan tambah nikmat kepadamu. Yang ke-13, annaha aqilah. Bahwa wanita harapan Islam adalah wanita yang cerdas, bukan menjadi wanita yang bodoh, gampang dibodoh-bodohi, gampang dipermainkan sama laki-laki. Jangan. Ya, jadilah kalian wanita yang cerdas. Jadilah kalian wanita yang berfikir sebelum bertindak, berfikir sebelum berucap. Jangan mengedepankan hawa nafsu. Jangan terbawa oleh buayan laki-laki yang yang suka membohongi dirimu. Jangan. Karena sesungguhnya kalian adalah wanita yang cerdas. Maka jangan sampai kalian dibodoh-bodohi dalam perkara ini. Jadilah cerdas, jadilah wanita yang cerdas. Ya, seorang pemudi yang dia belum menikah, jadilah dia cerdas. Jangan sampai dia terbawa oleh gombal para laki-laki yang dia hanya menginginkan dirimu, dia hanya menginginkan ingin melampiaskan syahwatnya. Akhirnya kau pun terbawa dengan hal tersebut, kau pun akhirnya menyesal, terbawa oleh syahwat yang hina dan nista, wal iyadu billah. Jadilah wanita yang cerdas. Itulah
wanita harapan Islam. Jangan mudah terbawa oleh perkara-perkara, ya, hal-hal yang membuat dia malah semakin hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya saja dia seorang wanita muslimah hendaknya berhusnudzon, berbaik sangka, dan jangan cepat berburuk sangka kecuali kalau ada indikasi yang menunjukkan bahwa kita mesti berburuk sangka, maka berburuk sangkalah. Tapi kalau tidak, maka kita harus kedepankan baik sangka kepada orang lain. Kemudian yang ke-14, seorang wanita harapan Islam bahwa dia adalah wanita yang semangat melakukan kebaikan, ya, dan berbuat baik sama orang lain. Dia semangat melakukan kebaikan dan berbuat baik kepada orang lain. Ya, ada kesempatan untuk berbuat baik, maka dia lakukan. Ya, ada kesempatan untuk menolong dan bisa menolong saudaranya, saudarinya, maka dia tolong. Semangat untuk hal tersebut. Ya, dia suka menolong saudaranya karena sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, "La tahqiranna imra'atun li jaratiha walau firsatan nasy'ah." Janganlah kalian wahai wanita meremehkan, ya, sesuatu pemberian kepada tetanggamu walaupun hanya kau berikan kaki kambing kepada tetanggamu itu. Ya, jangan kau remehkan pemberianmu kepadanya. Kau bantu dia dengan hartamu, kau bantu dia dengan tenagamu, kau bantu dia dengan kedudukanmu, kau bantu dia dengan tenagamu dan apa yang kau bisa lakukan. Ya, apa yang bisa kau lakukan. Nah, ini para akhwat yang dirahmati oleh Allah. Dan yang terakhir, yang ke-15, wanita muslimah harapan Islam adalah wanita yang pandai memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Pandai memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Ya, ketika dia melihat saudarinya bersedih, saudarinya berduka, maka dia pandai menghibur. Dia pandai memberikan hal-hal yang membuat dia tertawa, senang kembali, ceria kembali, membangkitkan semangatnya. Jadilah wanita yang pandai memberikan faedah sama orang lain, membahagiakan orang lain. Ya, kau lihat saudarimu ada yang bersedih, saudarimu ada yang kesusahan, kau bahagiakan dia, maka itulah muslimah harapan Islam. Para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah 15 ciri atau karakteristik wanita harapan Islam. Coba diulang. Yang pertama apa? Wanita muslimah harapan Islam adalah dia wanita yang bertakwa sama Allah. Yang kedua, suci hati dan lisannya. Yang ketiga, menjauhi tempat-tempat yang bisa membuat fitnah. Yang keempat, hendaknya berdiam diri di rumah, dan kalau harus keluar rumah karena ada hajat dan keperluan hendaknya menutup aurat, menjaga pakaian. Yang kelima, menundukkan pandangan, menjaga suara dan gerak-gerik kita. Yang keenam, jadilah wanita penuntut ilmu. Yang ketujuh, pandai menasihati diri dan orang lain. Yang ke-8, punya semangat yang tinggi, yakni cita-cita yang tinggi, ya, dalam mengejar negeri akhirat. Yang ke-9, dia adalah wanita yang sabar dan mengharap pahala. Yang ke-10, wanita yang jujur. Yang ke-11, wanita yang setia. Setia sama siapa? Sama suami. Yang ke-12, wanita yang pandai bersyukur kepada Allah dengan lisan dan hatimu. Yang ke-13, wanita yang cerdas, tidak mudah dibawa oleh rayuan-rayuan, bujukan-bujukan. Yang ke-14, semangat untuk berbuat baik kepada orang lain. Dan yang ke-15, hendaknya dia pandai memasukkan kebahagiaan untuk orang lain. Maka 15 inilah hendaknya yang kalian pegang dalam hidup kalian. Insya Allah kalau kalian pegang 15 nasihat itu, itulah wanita, itulah muslimah harapan Islam. Kaulah yang diharapkan di dalam agama Islam ini, dan kaulah yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kau mampu menerapkannya di dalam kehidupanmu sehari-hari. Jazakumullah khair.
khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.